Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat renungan harian hari Jumat tanggal 25 Juni 2021. Kita bernyanyi dari buku Ende nomor 499 ayat 1 dan ayat 2. Alidongan Saitangihon. Alidongan Saitangihon ata apula-pulon siande bata amata nasungo totong unang mangamu mabiar udongani pehamu alani sayang pahica rohado hotondimu lautari parlau kamu nang aikna magodani nasotu paahu kona akana porseai unang mangamu mabiar udongani pehamu alani sayang pahica rohado Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang membangunkan kami dalam keadaan sehat untuk menerima hari yang baru, hari yang Tuhan anugerahkan di dalam kehidupan kami. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau bersyukur kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan untuk menuntun kami agar kami menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan menyapa kita pada hari ini yang menjadi nats bacaan diambil dari kitab Ratapan 2 ayat 1 hingga ayat 12. Begini dikatakan di dalam firman Tuhan. Murka Allah terhadap Sion. Ah, betapa Tuhan menyelubungi putri Sion dengan awan dalam murkanya. Keagungan Israel dilemparkannya dari langit ke bumi. Tak diingatnya akan tumpuan kakinya tatkala ia murka. Tanpa belas kasihan Tuhan memusnahkan segala ladang Yakub. Ia menghancurkan dalam amarahnya benteng-benteng putri Yehuda. Ia mencampakkan ke bumi dan mencemarkan kerajaan dan pemimpin-pemimpinnya. Dalam murka yang menyala-nyala ia mematahkan segala tanduk Israel. Menarik kembali tangan kanannya pada waktu si seteru mendekat. Membakar Yakub laksana api yang menyala-nyala yang menjilat ke sekeliling. Ia membedikan panahnya seperti seorang seteru dengan mengacungkan tangan kanannya seperti seorang lawan, membunuh segala yang menyenangkan mata dalam kemah putri Sion, memuntahkan geramnya seperti api. Tuhan menjadi seperti seorang seteru yang menghancurkan Israel, meremukkan segala purinya, mempuingkan benteng-bentengnya, memperbanyak susah dan kesah pada putri Yehuda. Ia melanda kemahnya seperti kebun, menghancurkan tempat pertemuannya. Di Sion Tuhan menjadikan orang lupa akan perayaan dan Sabat, dan menolak dalam kegeraman murkanya raja dan imam. Tuhan membuang mezbahnya, meninggalkan tempat kudusnya, menyerahkan ke dalam tangan seteru tembok puri-purinya.
teriakan ramai mereka dalam bait Allah seperti keramaian pada hari perayaan jemaah. Tuhan telah memutuskan untuk mempuingkan tembok Putri Sion. Ia mengukur semuanya dengan tali pengukur. Ia tak menahan tangannya untuk menghancurkannya. Ia menjadikan berkabung tembok luar dan tembok dalam, mereka merana semua. Terbenam gapura-gapuranya di dalam tanah. Tuhan menghancurkan dan meluluhkan palang-palang pintunya. Rajanya dan pemimpin-pemimpinnya berada di antara bangsa-bangsa asing. Tak ada petunjuk dari Tuhan. Bahkan nabi-nabi tidak menerima lagi wahyu daripadanya. Duduklah tertegun di tanah para tua-tua Putri Sion. Mereka menabur abu di atas kepala dan mengenakan kain gabung. Darah-darah Yerusalem menundukkan kepalanya ke tanah. Mataku kusam dengan air mata, remuk redam hatiku, hancur habis hatiku karena keruntuhan putri bangsaku, sebab jatuh pingsan kanak-kanak dan bayi di lapangan-lapangan kota. Kepada ibunya mereka bertanya, mana roti dan anggur? Sedang mereka jatuh pingsan seperti orang yang gugur di lapangan-lapangan kota ketika menghembuskan napas di pangkuan ibunya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats renungan kita diambil dari kitab Mazmur 71 ayat 20. Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. Dalam bahasa Batak dikatakan, nungatorop aka hagogotan dot hinamago di pasonggopot hami. Sai ulah hamudo panguluhok kami. Jala ene to mudo hami musi tugijang sianak kalungni tano on. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kitab ratapan adalah kitab yang berisikan ratapan dari Nabi Yeremia. Ketika Yeremia mengalami begitu banyak penderitaan, ketika Yeremia dipanggil Tuhan menjadi seorang nabi. Penderitaan Nabi Yeremia karena kejahatan dan ketidaktaatan bangsa Israel kepada Tuhan, sehingga mereka mengalami banyak penderitaan sebagai akibat dari ketidaktaatan kepada Tuhan. Nabi Yeremia meratapi segala yang dialaminya sebagai seorang nabi yang menderita akibat firman Tuhan yang dia sampaikan agar semua bertobat kembali kepada Tuhan. Nabi Yeremia menderita akibat dari apa yang disampaikan sebagai pesan dari Tuhan agar mereka semua bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Jadi penderitaan dan kesusahan bahkan dari akibat dosa yang dia lakukan. Jadi penderitaan dan kesusahan yang dialami Nabi Yeremia bukan dari akibat dosa yang dia lakukan sendiri, tetapi akibat dari pekerjaannya sebagai seorang nabi yang menyampaikan kebenaran akan firman Tuhan. Nabi Yeremia di dalam segala pergumulannya yang begitu besar, dia yakin kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menghidupkan dia kembali, dan dari samudera raya bumi Tuhan akan menaikkan dia kembali. Jadi penderitaan dan kesusahan sebagai seorang nabi bukan membuat dia berputus asa atau berpaling dari Tuhan, tetapi tetap yakin bahwa Tuhan akan menghidupkan dia kembali
bahkan akan menaikkan dia kembali sekalipun dari samudera raya bumi, dari Lungni Tanoon. Inilah yang harus kita pegang teguh di dalam kehidupan kita, sehingga kita dikuatkan oleh Tuhan, kita disemangati untuk selalu setia kepada Tuhan. Penderitaan sebagai hamba Tuhan tidak akan membuat kita berpaling dari Tuhan, tetapi kita akan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Ada kehidupan kembali, Tuhan akan menaikkan kembali, dan kita akan beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke jalan Tuhan. Begitu dahsyatnya murka Tuhan terhadap Sion ketika kita membaca tadi di nas bacaan di ratapan 2 yang berisikan bagaimana Tuhan begitu murka akan segala dosa dan pelanggaran kita. Tapi ketika kita kembali ke jalan Tuhan, ada pengharapan yang disampaikan oleh pemazmur dalam nats kita ini. Kata Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita untuk selalu bersyukur dan melakukan yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita kembali bernyanyi dari buku Ende nomor 249 ayat 1 dan ayat 5. Ngot maho otodiki. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga yang telah menyapa kami lewat firman Tuhan. Jauhkan kami dari murka Tuhan dalam segala pelanggaran kami, karena kami adalah orang-orang yang ditebus Tuhan di dalam darah Yesus Kristus. Kiranya kami akan beroleh berkat daripada Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan yang menyertai kami, menjauhkan kami dari setiap mara bahaya. Berkati setiap jemaat Tuhan yang setia mengikuti renungan harian dari gerejamu, agar mereka selalu dikuatkan. Secara khusus pada hari ini, kami serahkan perjalanan kami dari Pangkal Pinang menuju Jakarta dan menuju Bengkulu. Setiap langkah kehidupan kami, Tuhan tuntun kami. Jauhkan kami dari mara bahaya. Kami tiba di tujuan kami dengan selamat, dan kami akan melaksanakan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena Tuhan telah mengutus kami untuk melayani di gereja Tuhan AKBP Bengkulu, sehingga kami juga akan selamat kembali lagi ke Pangkal Pinang, tidak kekurangan suatu apapun.
Kami serahkan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, dan siapapun yang mengasihi kami dan yang kami kasihi. Di dalam penyertaan Tuhan, kami akan menerima berkat-berkat melimpah daripada Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi anak Tuhan, menerima berkat dari Tuhan. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntunlah